Selamat malam Bu Yulce, terima kasih. Terima kasih Bu Regina, selamat malam. Dan semua pendoa yang kami kasihi, selamat malam semuanya. Kita malam ini sambung kembali dengan ini ya, pesan dari Bunda Maria kepada Edson yang di Brasil. Pada tanggal 16 Oktober, Sabtu, tahun 2021, ada rapat doa internasional yang ke-7. Jadi di situ mereka menyampaikan pesannya Bunda Maria Yesus kepada Edson. Jadi saya akan bacakan ya. 30 November tahun 2004, pesan Yesus Kristus kepada Edson Glauber di Sciacca, Egi, Italia, jam 11 pagi. Anakku, teruslah berdoa untuk orang-orang muda dan sampaikan pesanku kepada semua anak-anakku dan anak-anak ibuku. Akulah yang mengutus kamu di antara mereka. Ingatlah bahwa kamulah yang harus mengirimkan cahayaku ke semua orang seperti yang saya inginkan. Ini adalah kehendak saya. Saya ingin mengumpulkan orang-orang muda di sekitar aku untuk membantu mereka, memberkati mereka, memperkaya mereka dengan rahmatku, dan menjadikan mereka pembagi keajaibanku dan kerajaanku yang akan kudirikan di dunia. Aku memberkati kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini pesan Yesus kepada Edson pada tanggal 30 November 2004. Di sini akan dijelaskan poin 1, Nabi Yeremia menggambarkan bagaimana Tuhan memanggilnya untuk pelayanan kenabian dan berkata, firman Tuhan datang kepadaku. Itu ada di Yeremia bab 1 ayat 4-10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas nama bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.
Itu Yeremia bab 1 ayat 4-10. Kata-kata dalam Alkitab dan pesan ini menggambarkan bagaimana Tuhan memilih dan memposisikan seorang nabi untuk pelayanan rohaninya. Yesus berkata kepada Edson, "Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang harus memancarkan cahaya saya, seperti yang saya inginkan. Ini adalah kehendak saya." Kalau kita ingat kembali, kita selalu harus menjadi kehadiran Yesus dalam diri kita dengan menyinarkan cahaya kepada sesama dan orang-orang di sekitar kita. Ingat selalu, setiap kita menyambut hosti Komuni Kudus, kita menempatkan Yesus di dalam bait suci yang ada dalam diri kita. Sehingga itulah kehadiran Yesus mencerminkan cahaya kepada setiap orang di sekitar kita. Jadi kita harus betul-betul mengerti setelah menerima Komuni Kudus, kita sejak dibaptis, kita telah menerima Yesus, dan tubuh kita telah kita konsekrasikan menjadi milik Tuhan. Jadi dari situ kita telah menghidupi janji baptis kita, dan kita harus menjalankan kehidupan kita menjadi kehidupan orang kudus, mencontohi hidup orang kudus, sehingga sinar yang keluar dari diri kita itulah cahaya. Itu yang dimaksud Yesus kepada Edson. Aku telah mengutus kamu di antara mereka. Siapapun yang melakukan pelayanan kenabian selalu dipilih dan ditapiskan oleh Yesus dan Maria. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam pelayanan kenabian Allah yang hidup untuk mengganggu dan menyatakan dirinya utusan Allah. Pilihan dan pemaksaan ini hanya milik Tuhan dan bukan milik orang lain. Jadi jelas sekali kalau kita telah terpilih, itu sungguh-sungguh adalah apa yang ingin Tuhan inginkan kita menjalankan segala tugas utusan seperti yang dia katakan kepada Nabi Yeremia, dan sekarang ini dikatakannya kepada Edson. Jadi di sini jelas kita harus memancarkan cahaya terang dari diri kita sebelum kita memulai semua pelayanan. Berarti kita harus memulai diri kita dari awal, hidup di dalam kekudusan. Poin kedua, Bunda Surgawi memberitahu Edson dan mereka yang melanjutkan pelayanan rohaninya apa yang harus mereka lakukan dalam pelayanan spiritual ini. Bunda Maria berkata, "Anakku, bicaralah kepada jiwa-jiwa tentang pesan-pesanku. Pesan-pesan ini adalah cahaya bagi kehidupan mereka, yaitu dalam kegelapan dosa. Jangan khawatir tentang semua yang dapat terjadi mulai dari sini. Aku akan selalu berada di sisimu untuk memimpin Anda dalam segala hal. Pekerjaan ini, seperti yang telah saya katakan, adalah milik saya. Keberanian melalui penganiayaan dan pencobaan hidup. Berdoalah selalu dan jiwa Anda akan selalu menemukan kedamaian yang akan menghibur Anda." Pesan di tanggal 30 November 2004. Poin ketiga, Nabi Yeremia merasa tidak kompeten untuk pelayanan ini dan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Saya tidak tahu bagaimana berbicara. Saya terlalu muda. Tuhan tidak menerima alasannya, tetapi mengatakan kepadanya, kamu harus pergi ke semua orang yang kepadanya aku akan mengutus kamu. Dan kamu harus mengatakan semua yang akan aku perintahkan kepadamu. Jangan takut di hadapan mereka, karena aku bersamamu untuk melindungimu. Bunda Surgawi berkata kepada Edson dan penerusnya, jaga dirimu dalam kasih karunia Tuhan. Selalu mengakui ketiadaanmu dan memohon bantuan ilahinya, dan Dia akan mendengarkan Anda. Tahu bagaimana bersyukur kepadanya atas rahmat yang telah Anda terima dan memujinya, memuliakannya. Tuhan akan melihat kekecilanmu, tindakan pujian dan terima kasih yang rendah hati, dan akan mengasihimu. Tertanggal November 30 tahun 2004 dari Bunda Maria. Jadi tidak ada nabi yang dapat melaksanakan pelayanan rohaninya tanpa keyakinan yang kuat akan ketiadaan dirinya sendiri, akan kekecilan dirinya sendiri, dan ketidakmampuan dari dirinya sendiri. Tidak ada utusan yang dapat melaksanakan pelayanan rohaninya tanpa merasakan dirinya tidak ada apa-apa, seperti Nabi Yeremia. Poin keempat, Bunda Surgawi berkata kepada Edson dan kita semua, sebarkan devosi kepada 3 hati pengabdian ini. Sangat kuat untuk keselamatan keluarga. Jadi devosi 3 hati itu adalah hati kudus Yesus, hati Bunda Maria tak bernoda, dan hati Santo Yosef yang suci. Jadi itu adalah merupakan pengabdian kita yang sangat kuat untuk keselamatan keluarga. Ingat sebelumnya saya mengatakan bahwa dari Father Michel Rodrigue ada pesan dari malaikat Mikael. Siapa ya pesannya? Saya lupa. Yang mengatakan bahwa ada Holy Family, keluarga kudus dalam setiap keluarga. Inilah mereka keluarga kudusnya. Sebarkan devosi kepada 3 hati. Pengabdian ini sangat kuat untuk keselamatan keluarga. Rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka semua melalui devosi ini tidak terhitung banyaknya. Inilah karunia yang diinginkan Tuhan untuk diberikan kepada keluarga dan dunia pada kali ini. Ibadah ini akan bersinar kuat di dunia, dan sinar karunia dan berkat kita yang Maha Kudus dari 3 hati akan menghancurkan segala kerja jahat, kerja dari si jahat. Adalah omnipoten yang menginginkan penyebaran daya di dunia ini. Poin kelima, Bunda Surgawi di tempat lain mengatakan kata-kata yang hampir sama. Berbakti kepada 3 hati kudus. Pengabdian ini akan menyelamatkan dunia dan keluarga dari segala kejahatan. Dan dengan demikian Roh Kudus akan memperbaharui wajah Tuhan. Semua orang di sini hadir dalam undangan ini untuk menghayati persatuan cinta ini dengan hati kudus Yesus, hati Bunda Maria tak bernoda, dan hati yang paling suci dari pasanganku, Joseph. Pesan dari Bunda Maria tertanggal 28 November tahun 2004.
Poin ke-6, Bunda Maria mengajari kita doa ini dan meminta kita untuk selalu mendaraskannya. Saya bacakan ya. Ya Tuhan, berkatilah seluruh dunia dan keluarga. Bantulah kami untuk hidup dalam cinta, kedamaian, dan persatuan selalu. Sehingga rahmat-Mu dapat memperbaharui seluruh wajah bumi. Tuhan, kasihanilah mereka yang belum memutuskan untuk mengikuti panggilan-Mu. Bantu kami menemukan cahaya-Mu yang menerangi dan menyelamatkan. Dan dengan demikian, semua hati akan terbuka kepadamu, Tuhan, belas kasih. Amin. Bunda Maria, tanggal 28 November tahun 2004. Jadi ini yang disampaikan di dalam meeting yang ke-7. Ini waktunya sudah hampir tiba ya. Ini tanggal 27 Oktober adalah hari ulang tahunnya Santo Joseph. Jadi di sini sebenarnya ada pesan dari Santo Joseph untuk kita semua. Bisa saya bacakan sedikit ya. Oke, saya lanjut sebentar. Santo Yosef berkata, damai Yesus menyertai kamu semua. Damai juga damai hati Bunda Maria mempelaiku, dan damai hatiku yang paling suci. Anakku, hari ini sekali lagi kami datang mengunjungimu. Putraku Yesus, mempelaiku Maria yang Maha Kudus, dan aku. Kami menginginkan darimu dan dari semua orang lebih banyak doa, iman, dan dedikasi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Anakku, dunia berada di ambang jurang maut. Jurang ini mengerikan dan dalam. Ini adalah jurang yang membawa orang ke neraka. Bantulah setiap orang untuk mencari terang dan kasih karunia Allah dengan berbicara tentang pesan-pesan kudus ini. Pesan kami meminta banyak orang di jalan kekudusan yang membawa orang ke surga. Beritahu mereka untuk tidak takut pada apapun, untuk selalu lebih mengabdikan diri pada kerajaan Allah. Tidak terikat pada dunia, karena tidak ada dunia yang dapat membawa orang ke surga. Anda hanya membawa ke surga karya cinta yang baik, dan semua yang telah Anda lakukan untuk Tuhan dan untuk kerajaan damai-Nya. Anakku, beritahu semua orang bahwa Tuhan tidak dapat lagi menahan begitu banyak dosa. Saya katakan kepada semua orang, lakukanlah penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa. Jangan tertipu oleh kebohongan yang menyebar ke seluruh dunia, melawan pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Tetap setia pada iman Katolik, karena iman ini dan gereja ini akan membawa Anda ke surga. Berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan meminta pertobatan yang tulus dari setiap orang kepadanya. Mereka yang tidak taat, tidak bersama Tuhan, tetapi bersama iblis. Iblis akan bertindak untuk menghancurkan dunia dan gereja. Menengahi apa yang akan segera mereka umumkan kepada dunia akan membuat banyak
orang meragukan iman dan gereja. Apa yang mereka katakan dan umumkan akan terjadi, tetapi tetap bersama gereja dan patuh padanya. Aku mencintaimu dan memberkati kamu semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malam ini, keluarga kudus berpakaian emas dan masing-masing mengenakan mahkota. Yesus berdiri di tengah sebagai orang dewasa, Bunda Maria di kanannya, dan Santo Yosef di kirinya. Ketiganya memiliki mawar dengan berbagai warna di tangan mereka, warna yang tidak pernah terlihat di bumi. Yesus memiliki lebih banyak mawar di tangannya. Dia membagi mawar dan memberikannya kepada Bunda Maria dan Santo Yosef, meminta mereka untuk memberikannya kepada kita semua. Saya mengerti bahwa mawar-mawar ini adalah rahmat yang Yesus tempatkan di tangan perawan Maria dan Santo Yosef melalui syafaat doa mereka. Santo Yosef dan perawan Maria melemparkan mawar-mawar itu kepada kami, kepada kita semua, yang berubah menjadi hujan rahmat seperti bintang-bintang emas kecil. Saya memandang Santo Yosef dan mengucapkan selamat kepadanya untuk ulang tahunnya dengan mengatakan, "Selamat ulang tahun Santo Yosef. Saya berharap Anda hidup bertahun-tahun." Saya tidak tahu harus berkata apa kepadanya, bagaimana mengucapkan selamat kepadanya, dan saya yang biasanya kita katakan satu sama lain di bumi ini. Santo Yosef tersenyum seolah-olah dia tahu pikiran saya dan berkata kepada saya, "Anakku, di surga seseorang hidup cinta dan adorasi yang mendalam di dalam Tuhan. Hidup saya diserahkan kepadanya sebagai tindakan cinta dan pemujaan yang berkelanjutan. Semoga Anda semua mencintai Tuhan dan menyembah Dia sekarang di bumi. Dan Anda sudah akan mengalami surga. Dekati hatiku, dan kamu akan menemukan kasih Tuhan yang luar biasa." Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, saya mengerti melalui cahaya batin bahwa semakin kita menghormati Santo Yosef, semakin kita akan menerima kasih Allah Bapa. Sebenarnya Allah Bapa lah yang menempatkan Santo Yosef di sisi Yesus, sehingga dia akan sangat mencintai putra ilahinya, mengambil tempatnya di bumi untuk membantunya dalam segala hal, melindunginya dan mendidiknya dalam hukum-hukum dan ajaran-ajarannya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Santo Yosef kepada Edson, dan Edson melihat semuanya dan menceritakannya di dalam tulisannya. Jadi malam ini saya kira sebenarnya masih ada lagi, tapi waktunya, mungkin sedikit lagi ya saya teruskan ya. Sebentar, ini sedikit lagi. Ini 27 Oktober, tadi itu 27 Oktober tahun 2009. Ini 27 Oktober tahun 2010. Pada hari ulang tahun Santo Yosef. Saya melihat Yesus, Bunda kita, dan Santo Yosef. Mereka bertiga menunjukkan hati tersuci mereka yang bersinar, berpakaian emas. Yesuslah yang memberikan pesan berikut. Damai sejahteraku menyertai kamu semua. Anakku,
Sebarkan devosi kepada Santo Yosef ke seluruh dunia. Dunia perlu tahu betapa berkuasanya Dia di surga untuk bersyafaat bagi semua orang di hadapan tatahku. Beritahu semua orang bahwa itu adalah kehendak Raja langit dan bumi. Orang yang menghormati Bapakku Yosef akan selalu berada di hati ilahiku. Saya memberkati Anda semua dan saya memberitahu Anda, jangan membuang waktu lagi. Bertobat. Orang yang tidak memperjuangkan pertobatannya sekarang menanggung risiko untuk diambil oleh kesengsaraan dunia yang sekarang sudah diambang pintu. Mendekatlah kepada Bundaku, Maria yang Maha Kudus, dan Bapakku Yosef, agar kamu semakin belajar menjadi milikku. Manaus adalah tempat di mana penampakan Bunda Maria kepada Edson di Brasil, ya. Manaus layak dihukum berat karena kejahatannya yang mengerikan dan banyak. Tetapi keadilanku masih ditahan karena campur tangan ibuku dan bapakku Yosef. Berdoa, berdoa, berdoalah, dan perhatikan seruan yang diberikan surga kepada Anda, dan Anda akan menerima berkat dan rahmatku. Aku, Juru Selamat dunia, dengan Ratu surga dan bumi, dan dengan Bapakku Yosef, pelindung gereja suci, dan semua keluarga, memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepat setelah itu saya melihat Santo Yosef semua, ya, bersinar di depan Basilika Santo Petrus. Dari sana Santo Yosef memberkati gereja dan seluruh dunia atas permintaan Yesus. Saya mengerti bahwa Tuhan meminta saya untuk mempercepat keinginannya agar gereja dan dunia disucikan, dikonsekrasikan kepada Santo Yosef yang paling suci. Sangatlah penting bahwa seruan ini sampai kepada Bapak Paus segera mungkin, sehingga keinginan hatinya yang paling suci terwujud. Banyak yang sakit, terutama mereka dari generasi ini, generasi yang sesat, yang LGBT dan tidak bermoral, yang membutuhkan pertobatan, mengikuti teladan, meniru kebajikan dari mempelai paling suci dari Maria yang terberkati. Konsekrasi gereja dan dunia kepada hati Santo Yosef yang paling suci ini akan membawa hujan rahmat dan berkat bagi umat manusia yang begitu rusak dan hancur dalam kemurnian dan nilai-nilai Kristianinya. Jadi pesan ini diberikan pada tahun 2010 pada hari ulang tahunnya Edson, 27 Oktober adalah hari ulang tahunnya Santo Joseph juga. Jadi ini tahun 2010 dan kita bersyukur akhirnya Pope Francis membuat tahun Santo Joseph di tahun 2020 sampai 2021 dari 8 Desember sampai 8 Desember. Maka kita berterima kasih akhirnya kita lebih memperdalam hidup kita mengenal Santo Joseph. Siapa sesungguhnya ia. Berbahagia kita memiliki 3 hati kudus ini yang bisa kita memohon dan meletakkan mereka di tengah-tengah keluarga kita sebagai pelindung keluarga kita, dan kita sungguh-sungguh mengasihi dan berdoa kepada mereka. Saya kira malam ini selesai dulu sampai sini, kalau nggak nanti Pak Peter.
menunggu. Dan sebenarnya saya ingin menceritakan lagi bagaimana Santo Yusuf menceritakan hari ulang tahunnya kepada Edson, tapi waktu sudah tidak cukup. Next time. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce.